lagi kita mau terima anggur minyak yang baru. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Yesus. Come on, shout. Yang mau berbicara tentang diri, memenuhi gereja-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat-Nya. Kasih tahu dong kanan kirimu, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
jiwa kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ku tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kau kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ku tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
kami sungguh merasa kami sungguh berharga di mata Tuhan. Gak habis-habisnya kami mengucap syukur waktu kami melihat tangan-Mu yang dahsyat menjagai, membela, membuktikan Engkau Allah yang peduli sama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu di Hope Church juga mengalami hal yang sama. Amin. Yes. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka juga mengalami Engkau Allah yang peduli sama mereka. Hari ini mungkin ada yang datang dengan hati yang hancur, dengan pikiran yang galau. Tapi kami bersyukur kami datang di tempat yang tepat. Amin. Karena hari ini dalam ibadah ini kami percaya walaupun firman-Mu belum disampaikan, tetapi hadirat-Mu yang sudah menjamah kami, yang datang dengan beban berat, Engkau akan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan pergumulan, permasalahan, kami percaya Engkau akan memberikan pengharapan yang baik. Bahkan yang datang dengan duka cita, dalam ibadah ini Engkau menggantinya dengan sukacita yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, tilik anak-anak, tilik anak-anak, buka hati mereka, buat mereka mengerti Kami Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih buat anak-anak yang sudah melayani. Berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, kalau sungguh-sungguh kami melekat erat sama Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh melekat erat dengan Allah yang tidak terbatas, kami pun juga akan mengalami hal-hal yang tidak terbatas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan, kebuka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang jadi pesan-pesan. Itu hamba-Mu, Engkau sucikan, layakkan, mampukan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Shalom saudara. Shalom. Ya, silakan duduk semuanya. Semuanya baik, semua sehat ya. Saya kagum sama Sony tadi ya, tetap on fire. Karena saya tahu Sony ini hari-hari ini capek luar biasa, tapi dia tetap on fire luar biasa. Siapa yang hari-hari ini capek? Wah, ada yang pasti belajar dari Sony itu ya, walaupun capek tetap on fire. Hari-hari ini hari-hari yang spesial buat saya ya. Saya nggak bisa cerita detail, tapi luar biasa. Dimulai sejak minggu lalu ada yang WA saya, Jumat, Pak Nathan, saya mau berdoa bersama dengan Bapak dan Ibu. Beliau ini berdoa ya, jadi memang sudah beberapa kali kadang-kadang beliau menyampaikan sesuatu, dan hari Sabtunya kami telepon, saya, Pastor Lina dan dia telepon, dan
Tuhan menyampaikan sesuatu yang dahsyat. Ya saya nggak bisa cerita detail ya. Saya melihat wajah-wajah yang kepo, yang pengen tahu aja. Dan hari-hari ini juga hari-hari yang dahsyat. Saya merasakan tangan Tuhan yang kuat luar biasa membela. Saya melihat tangan Tuhan yang dahsyat membela hidup saya. Dan tadi datang masuk ruangan ibadah ini, saya tambah kaget lagi gitu ya. Akhir tahun yang lalu, waktu saya ulang tahun, saya udah pernah cerita sama saudara. Waktu ulang tahun itu tidak diduga Tuhan membawa kami ke sebuah tempat padang rumput yang luas, yang hijau. Dan di tengah-tengah padang rumput itu Tuhan menyampaikan pesannya buat saya. Aku akan memberikan engkau di padang yang berumput hijau. Dan hari ini saya dapat perjamuan. Ayatnya persis ngomong gitu. Dahsyat. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan saya. Di hari-hari kemarin saya boleh mengalami banyak hal, tapi Tuhan mengingatkan saya, aku akan memberikan engkau di padang yang berumput hijau. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya sudah menyampaikan banyak hal kepada saudara semua. Sebagian dari saudara malah sudah kenal saya lebih daripada umur gereja ini. Jadi sudah banyak yang saudara dengar. Tetapi khusus hari ini, saya pengen saudara tidak boleh lupa dengan pesan hari ini. Jadi saudara hadir hari ini, bersyukurlah. Hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan tema ini, dan luar biasa. Tadi puji-pujiannya udah banyak, isinya kata-kata yang ada di slide ini. Jadi saya curiga jangan-jangan soalnya ngintip. Oh, tapi nggak mungkin ya, slide-nya baru ada hari ini guys, kan nggak mungkin. Roh Kudus yang kasih tahu. Sekali lagi saya katakan, saudara sudah banyak dengar dari saya, tapi khusus tema ini saya sungguh berharap saudara tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa melekat erat dengan Tuhan. Kita semua harus melekat erat dengan Tuhan. Saya bukan tipe gembala yang pengen saudara tergantung sama saya, tapi saya sadar panggilan saya adalah membuat jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya itu untuk melekat erat sama Tuhan, bukan sama saya. Jadi saya sadar sesadar-sadarnya, saudara-saudara itu punyanya Tuhan, bukan punyanya saya. Dan oleh karena itu saudara harus melekatnya sama Tuhan, bukan sama saya. Nah, kenapa kita harus melekat erat sama Tuhan? Nomor satu, karena kita mengasihi Tuhan. Betul gak? Jadi kalau mengasihi itu bukan cuma diomong, tapi mengasihi itu dialami. Kita ini gereja Bethel Indonesia, kalau dalam pengelompokan doktrin, gereja Bethel Indonesia itu masuk dalam kelompok Pentakosta. Nah, ada banyak hal yang membedakan setiap gereja. Banyak hal, termasuk kita sebagai Pentakostal, kita punya sesuatu keunikan tersendiri dengan gereja-gereja lain. Tetapi yang saya mau sampaikan buat saudara yang suka nyatet, boleh dicatat. Apa sih yang membedakan Pentakostal dengan gereja-gereja lain? Ada dua, 2 E's. Yang nomor satu, experience. Gereja-gereja Pentakostal itu mendorong jemaatnya mengalami experience, mempunyai pengalaman.
Jadi logos, kita udah sering dengar banyak hamba Tuhan ngomong itu. Logos itu firman yang tertulis. Logos itu firman yang disampaikan. Itu baik, nggak salah. Tetapi kita orang-orang Pentakosta mendorong logos itu tidak hanya menjadi firman yang tertulis atau tersampaikan, tetapi harus firman yang menjadi kehidupan. Logos yang menjadi rema. Dan luar biasanya dalam kitab Perjanjian Baru ada sebuah ayat yang mengatakan iman itu tumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Dan dalam bahasa aslinya menggunakan kata iman itu tumbuh akan pendengaran akan remato Kristo. Iman itu bisa tumbuh, bisa jadi kuat kalau kita memiliki experience, mengalami firman. Jadi gak cuma dibaca, gak cuma dipelajari, gak cuma sebagai knowledge. Hari-hari ini saya sadar banyak sekolah Alkitab, banyak STT, banyak university bahkan yang mempelajari firman as a knowledge. Tapi sayangnya orang-orang yang mempelajari firman as a knowledge tidak mengalami perubahan dalam hidup. Karena firman itu bukan hanya logos, tapi rema. Harus dialami. Harus ada experience. Nah, yang kedua, expression. Orang-orang Pentakosta adalah orang-orang yang ekspresif. Jadi kalau bersyukur, wah kelihatan dia lagi bersyukur. Kalau lagi muji, lagi nyembah Tuhan, kelihatan lagi muji nyembah Tuhan. Enggak cuma berpangku tangan, lihat kanan, lihat kiri. Enggak. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan sebuah pengumuman tanggal 14 Mei. Benar 14 Mei, bro. Hari Kamis, tanggal merah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan menggunakan momen itu untuk belajar sebuah tema yang adalah restorasi Pondok Daud. Jadi hari itu acaranya enggak dari jam 10 sampai jam 12 selesai, tapi dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan saya berharap saudara bisa ikut semuanya full supaya dapat whole package. Jadi nggak sepotong-sepotong. Nah, kembali ke tema kita hari ini. Kenapa kita melekat erat dengan Tuhan? Karena kita mengasihi. Mengasihi itu bukan knowledge. Mengasihi itu dialami. Mengasihi, mencintai, menyayangi, apapun istilah saudara. Siapa pernah jatuh cinta? Gak semuanya ya, kasihan banget. Gak semuanya pernah jatuh cinta. Siapa yang sekarang lagi jatuh cinta? Kok berkurang ya? Nah, orang yang jatuh cinta, falling in love, itu pengennya selalu bersama dengan yang dicintai. Bener gak? Gak mungkin ngomong cinta, gak mungkin ngomong sayang, gak mungkin ngomong apa lagi tadi, cinta, sayang, mengasihi, tapi gak mau deket-deket. Gak usah deket-deket lah. Kalau deket-deket sama dia berantem melulu. Jadi kita cintanya jauh-jauhan aja. Itu bukan cinta, itu bukan sayang, itu bukan mengasihi. Tetapi kalau mau mengalami sungguh-sungguh cinta, itu pengennya selalu dekat, pengennya selalu bersama. Kayak perangko, nempel terus. Dunia milik berdua, yang lain kontrak. Mendingan kalau kontrak, yang lain kagak ada. Jadi berdua terus. Kenapa? Karena mengasihi. Kita lihat beberapa ayatnya banyak banget, tapi saya nggak buka. Ulangan 11 ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada segala perintah ini yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya dan berpaut padanya. Berpaut dalam terjemahan bahasa Inggris, intim with him.
Berpaut bahasa Indonesia yang baku. Saya cari terjemahan berpaut itu apa. Ternyata terjemahannya salah satunya adalah melekat erat. Orang kalau mengasihi pengennya bersama terus. Jadi saya katakan tadi, ini bukan cuma knowledge, ini experience. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mau lepas dari Tuhan. Pengennya sama terus, pengennya bersama-sama terus. Yohanes 15 ayat 9-10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jadi kalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Dwell in, tinggal. Kalau kita sungguh-sungguh jatuh cinta, sungguh-sungguh mengasihi, kalau lagi berjauhan pun, wah, telepon terus, komunikasi terus, WA terus. Zaman sekarang udah canggih. Zaman dulu saya LDR sama Vesterlina, susah bener. Tapi zaman sekarang, wah enak. Tiap menit kita bisa komunikasi, bisa voice. Tapi juga nggak cuma voice, bisa video. Wah, senang banget. Kamu lagi di mana? Tunjukin. Kalau kamu lagi makan apa? Tunjukin. Wah, gitu kan? 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi yang nomor 1, kita mau melekat erat dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya mau garis bawahi, ini harus dialami. Jadi nggak bisa, disuruh mengasihi Tuhan loh, disuruh mengasihi Tuhan supaya bisa memiliki kerinduan untuk melekat erat sama Tuhan. Nggak bisa gitu. Harus mengalami. Orang kalau udah jatuh cinta sama Tuhan, oh beda, hidupnya tuh beda, hidupnya beda, pelayanannya beda, ibadahnya beda. Kenapa? Karena aku pengen selalu dekat sama Tuhan. Pengen. Yang lain gak berguna udah. Kenapa? Ya tadi kalau lagi jatuh cinta, kan dunia milik berdua, yang lain gak tahu kemana. Dan itu very applicable, sangat gampang dimengerti. Jadi kalau sekarang saya pengen saudara mengintrospeksi diri masing-masing. Saya bukan menghakimi siapapun, saya nggak punya hak menghakimi saudara. Tapi saya ajak saudara introspeksi dari masing-masing, ngacak. Kalau saudara belum punya kerinduan melekat erat sama Tuhan, masalahnya cuma satu, saudara belum pernah jatuh cinta sama Tuhan. Simple. Jadi selama ini pengiringan saudara kepada Tuhan, yang mungkin yang ke gereja, mungkin yang sudah pelayanan, itu melakukan tugas. Beberapa hari yang lalu, Abigail walaupun jauh, kadang-kadang telepon lama banget sama maminya, kadang-kadang telepon lama banget sama saya. Kalau telepon lama banget sama maminya dan telepon lama banget sama saya, topiknya beda. Nah, kalau topik sama saya, dia ngomong, satu waktu dia ngomong sama saya, bikin saya kaget. Dia ngomong sama saya, "Dad, mana lebih penting? Falling in love with God atau fear of God?" Kenapa maksudnya? Jatuh cinta atau takut? Nah, saya nggak mau jawab, saya pancing-pancing aja dia terus, karena saya pengen tahu pemahamannya. Dan akhirnya saya bersyukur. Dia bilang kalau fear of God, dia ngeliat banyak deh orang yang fear of God, takut sama Tuhan. Kalau nggak ke gereja, kalau nggak pelayanan, takut dikutuk, takut nggak diberkati, takut nggak dilindungi, takut macam-macam lah.
Tapi kalau orang jatuh cinta sama Tuhan, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu dijadwal-jadwal. Kenapa? Pengennya menyenangkan hati orang yang dikasihi. Pengennya menyenangkan hati Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Jadi waktu ngobrol sama Abigail, saya bersyukur dia udah nangkep esensinya. Dan saya juga pengen saudara-saudara nangkep. If you fear of God, ya udah bagus sih. Jadi hidupnya nggak berani macam-macam, hidupnya nggak berani melenceng-lenceng. Tapi kalau rasa takut, misalnya takut sama istri gitu ya, misalnya kalau istrinya lagi nggak lihat, kita lakukan sesuatu yang mumpung dia lagi nggak lihat. Bener nggak suami-suami? Nggak ada ngaku. Tapi kalau kita mengasihi istri, walaupun istri nggak lihat, kita jadi punya sebuah perasaan, janganlah. Walaupun dia nggak lihat, tapi dia nggak suka kalau aku lakukan ini, jadi aku tidak mau lakukan. Sebaliknya, kalau kita mengasihi istri kita, kita jadi pengen melakukan hal-hal yang dia sukai. Yang setuju kan yes? Yes. Kok istri-istri nggak ada yang ngomong yes? Mesti istri-istri ngomong yes gitu dong. Yes. Jadi nomor satu, kenapa kita berpaut melekat erat sama Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan mengasihi itu nggak bisa dipelajari. Saudara harus experience, harus ngalamin jatuh cinta sama Tuhan. Aduh, indah banget jatuh cinta sama Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus melekat sama Tuhan? Karena manusia berasal dari Tuhan. Eksistensi manusia itu dari Tuhan. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau kita lihat proses penciptaan, Tuhan menciptakan manusia. Waktu itu bentuk badannya udah terbentuk, tapi belum jadi hidup. Yang membuat dia hidup adalah waktu dihembusi nafas dari Tuhan. Nah, kalau kita belajar biologi, tanaman itu bisa hidup karena ada tanah. Jadi waktu tanaman dipisahkan dari tanah, pasti dia mati. Bener ya? Ikan itu bisa hidup karena air. Waktu dia dipisahkan dari air, dia mati. Nah, manusia hidup dari Allah. Jadi kalau dia dipisahkan dari Allah, mati dia. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita harus melekat erat sama Tuhan? Nomor satu, karena mengasihi. Nomor dua, karena kita hidup berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita dipisahkan dari Tuhan, matilah kita. Nah, ada orang-orang yang ngomong, enggak, gue gak mati, gak kenal Tuhan juga gak mati. Nah, kita lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, minimal hidupnya kehilangan dua hal. Yang pertama, dia tidak tahu identitasnya. Dan yang kedua, dia tidak tahu purpose of life-nya. Itu dua hal yang paling penting dalam hidup ini. Identity and purpose of life. Jadi orang yang gak tahu identitinya, orang mau ngapain, ngomong apa, dia dengan gampang banget terpengaruh. Dunia ngomong kanan, dia ke kanan, dunia ngomong kiri, dia ke kiri. Orang gak tahu identitasnya. Termasuk orang kalau gak tahu purpose of life-nya sama. Pada ke kanan, dia ke kanan, pada ke kiri, sampai ada sebuah istilah yang terkenal, FOMO, fear of missing out. Kenapa? Karena dia nggak tahu purpose of life-nya, ikut-ikutan aja. Tapi orang yang udah tahu purpose of life-nya, dia kayak batu karang yang teguh. Gue tahu tujuan hidupku. Nah, jadi melekat erat sama Tuhan karena hidup kita berasal dari Tuhan. Orang yang sudah menyadari hal ini,
wah, dia tidak akan menggantikan apapun dengan Tuhannya. Tuhannya begitu berharga. Kenapa? Karena Tuhanku adalah asal dari kehidupanku, source of my life, source of my existence. Jadi kalau lepas nih, habis dah. Jadi diiming-imingin, ayo tinggalkan Tuhanmu, nanti menikah sama laki-laki yang baik, kaya raya dan sebagainya. Gampang banget goyangnya. Hanya karena jodoh meninggalkan Tuhan, hanya karena kekayaan meninggalkan Tuhan, hanya karena posisi meninggalkan Tuhan. Aduh, dia belum mengerti esensi ini. Tuhan adalah asal hidup manusia. Tuhan adalah sumber hidup manusia. Saya nggak mau terlalu detail. Sekarang kita ngomong. Saya harap baru dengar 2 alasan ini, ada yang ngomong dalam hati, Oke Tuhan, aku mau melekat erat sama Tuhan. Tadi kita udah belajar, pertama harus jatuh cinta. Harus jatuh cinta. Dan itu harus experience, harus dialami. Aduh, jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta tuh udah gak perlu dipaksa-paksa. Saya pernah dengar ada orang curhat. Dia lagi pacaran tapi udah bosen dengan hubungan itu. Jadi ke rumah pacarnya itu dengan berat hati. Kenapa? Karena dia udah bosen dengan hubungan itu. Jadi kayak kewajiban. Ngapel itu jadi kayak kewajiban. Ngajak nonton, ngajak makan itu udah kayak kewajiban. Berat rasanya. Saya harap gak ada yang ngalamin kayak gitu. Termasuk dalam hubungan suami istri. Aduh, udah malas, sudah pulang udah malas. Bete gue ngeliat deh. Buru-buru ngeliat, dengar suaranya juga bete. Nah, tapi kalau sungguh-sungguh jatuh cinta, sungguh-sungguh mengasihi, kan nggak begitu. Nggak perlu diajarin, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diajarin tata tertib perpacaran. Minimal seminggu sekali harus main ke rumahnya. Minimal setiap bangun tidur ngabarin, good morning sayang, mau tidur, good night sayang. Kan nggak perlu ada buku pacaran kan? Nggak perlu kan? Karena waktu kita sungguh-sungguh jatuh cinta itu tuh nggak perlu diajarin. Sama. Jadi kalau kita sebenarnya sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan, nggak perlu tuh didorong-dorong pelayanan, nggak perlu tuh didorong-dorong persembahan. Kenapa? Ya orang jatuh cinta kok. Ya setuju kan? Yes. Sekarang aplikasi melekat erat dengan Tuhan. Aku pengen loh melekat erat sama Tuhan. How? Cuma beberapa poin aja. Nomor 1, melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan seminggu sekali datang ke gereja. Ibadah yang sejati bukan sebulan 2 kali ikut doa malam. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Seluruh kehidupan kita. Jadi jadilah orang benar bukan cuma di saat di gereja. Jadilah orang benar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau kita jadi malaikatnya cuma pas ibadah doang,
Itu yang namanya kita jadi batu sandungan. Kenapa? Orang di luar akan ngelihat, wah lu kalau di gereja udah lebih baik daripada malaikat. Bahkan udah ada lingkarannya begitu, lingkaran yang menyala-nyala, udah lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau di luar sana, lu lebih jahat daripada setan. Setan aja sampai takut sama lu. Waduh, kan kita gak mau begitu. Dan itulah yang merusak kekristenan. Makanya yuk kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan yang benar. Ibadah yang sejati bukan cuma 2 jam di gereja. Pelayanan yang sejati bukan cuma di gereja, tapi seluruh hidup kita ini loh. Pelayanan kita di dunia kerja atau dunia kerja itu adalah pelayanan kita. Di sekolah, di keluarga. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kolose 3:17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saya ini manusia ya, saya manusia, masih makan, masih minum, masih ada daging, masih ada darah. Jujur, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang nyebelin, saya pengen mengumpat, pengen kersing, pengen udah mau keluar nih. Tapi saya ingat ayat ini, setiap perkataan dan perbuatan harus selaras dengan maunya Tuhan. Saya tahu di generasi ini orang gampang banget kersing. Kersing sudah tahu ngerti maksudnya? Mengumpat. Gampang banget. Ngomong kayak gak dipikir. Udah gitu orang tahu lagi kita ke gereja. Orang tahu lagi pakai salib. Bukan kalung salib doang, antingnya salib. Kurang gede kalau buat kalung, jadi di anting sampai sini salib. Nah itu kan tadi saya kata-kata itu menjadi batu sandungan. Padahal Tuhan bilang kita harus jadi saksi. Saksi itu bukan cuma pakai ngomongan, ikut Tuhan yuk, percaya Tuhan. Loh, di saat kehidupan sehari-hari kita juga harus jadi saksi. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakanlah itu seakan-akan untuk Tuhan. Saudara melayani di gereja ini bukan buat saya, beneran bukan buat saya. Gereja ini adalah sebuah wadah yang Tuhan berikan supaya kita bisa praktis, kita bisa melakukan apa yang Tuhan suka. Yang namanya kita sebut melayani. Lakukan buat Tuhan, bukan buat saya. Nah kalau kita punya paradigma melakukan buat Tuhan, kita akan pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh, gak setengah-setengah, all out, gak asal-asalan, full heart. Kenapa? Karena kita melakukan buat Tuhan yang mengasihi kita, buat Tuhan yang aku kasihi, buat Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. 1 Korintus 10:31. Jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah ini sengaja ayat ini saya tampilkan. Nanti biar Pak Dr. Stephen yang jelasin kata-kata. Ya kan? Banyak orang makan segalanya, minum segalanya,
tapi lupa tubuh ini bait Allah yang harus dijaga. Benar nggak? Nah, jangan ikut-ikutan orang-orang yang ngaco itu. Segalanya dimakan, nanti udah gitu dah Yesus, dah Yesus, dah Yesus. Enak banget tuh ya. Pokoknya kalau sakit minta Tuhan sembuhkan. Cara kerjanya nggak begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita yang udah tahu kebenaran, ya harus jagalah. Yakobus 4 ayat 13, 14, 15. Nah ini ayat ini buat saya banget. Buat orang-orang seperti saya yang suka bikin planning. Nah ini dia. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya kan ada orang-orang yang planningnya selalu jauh ke depan, kayak saya gitu ya, sampai Pastor Lina udah nyerah-nyerah. Nah ini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok terjadi apa aja kita nggak tahu. Tapi kita udah punya planning, waduh nanti ini, nanti ini, nanti ini. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Nah, kamu mestinya ngomongnya begini. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi bicara tentang melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan, kita bisa lihat melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan adalah ketaatan akan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dalam rencana masa depan, keputusan, pekerjaan, sekolah, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu murni hanya untuk menyenangkan hatinya dan memuliakan namanya. Jadi saudara boleh punya planning, saudara boleh punya cita-cita, saudara boleh punya keinginan sampai saya, tapi semuanya harus ditanyakan kepada Tuhan. Semuanya harus diintrospeksi, semuanya harus dievaluasi. Ini sesuai nggak ya dengan maunya Tuhan? Makanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perlu adanya waktu saat teduh untuk align atau menyelaraskan maunya kita dengan maunya Tuhan. Tune in. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku maunya ini. Boleh nggak Tuhan? Tuhan aku maunya gini. Oke nggak Tuhan? Supaya selaras maunya Tuhan dan maunya kita. Bukannya kita maksain, Tuhan aku mau ini, tolong ya berkati aku ya, aku maunya ini, aku maunya pergi ke sini, tolong ya, tolong aku ya. Banyak orang Kristen terjebak dengan doa seperti itu. Tuhan aku mau begini, berkati. Kalau orang berdoa begitu, saya jadi mikir, Tuhannya siapa? Nah kamu saudara, Tuhannya siapa? Kok kita jadi kayaknya kita yang maksa Tuhan? Tapi kalau kita sadar segala hidup kita itu berasal dari Tuhan, ya kita ibaratnya kita presentasi ke Tuhan, terus kita nanya, kira-kira Tuhan setuju nggak ya? Tuhan merestui nggak? Kalau Tuhan tidak setuju, tidak merestui, saya ngomong forget it. Saudara sedang dalam perjalanan bunuh diri. Tapi kalau Tuhan bilang yes, just do it, waduh udah asik banget. Apalagi kita nggak tahu apa-apa, Tuhan suruh, wah itu udah paling perfect. Kenapa? Kalau Tuhan yang suruh, kan ada kata-katanya tuh. When it is God's vision,
it will be God's provision. Kalau itu memang maunya Tuhan, Tuhan yang pasti akan menyediakan semuanya. Wah, itu udah paling perfect. Tapi saya mau katakan, nggak salah punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, setuju nggak? Masa depan kita, sekolah kita, pekerjaan, keluarga, termasuk pelayanan. Dan kita tahu keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Lu gak ada yang ngomong apa? Rencana Tuhan yang terbaik. Ada seorang yang udah sangat senior, yang sangat saya hormati. Mungkin yang saya maksud juga nonton streamingnya Hope. Jadi saya izin ya Pak, saya pakai ceritanya. Beliau ini cerita sama saya. Beliau ini usianya udah 70 tahun lebih. Dia ngomong sama saya, dia cerita sama saya. Waktu masih muda, masih SMA, dia itu mikir, mau kuliah apa ya? Mau kuliah apa? Terus, karena dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia tahu banget Tuhan suruh dia untuk belajar hukum, sekolah hukum, jadi pengacara. Dia tahu banget, dia merasa banget. Tapi dia, ya bayangin ya saudara, umurnya udah 70 tahun, jadi itu kejadiannya udah berapa puluh tahun yang lalu lah. Nah di zaman itu, seorang keturunan Chinese agak aneh kalau jadi pengacara. Bener ya? Jadi dia ngomong sama Tuhan, nggak mau Tuhan, nggak mau jadi pengacara, nggak mau belajar hukum. Jadi dia mikir sebagai keturunan Chinese di zaman itu biasanya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur, kalau nggak jadi pedagang, betul ya? Dan dia akhirnya memilih untuk sekolah teknik untuk jadi insinyur. Nah singkat cerita, setelah dia masuk dunia pekerjaan, dia bingung kenapa sejak dia masuk dunia pekerjaan sampai sekarang Tuhan selalu taruh dia untuk ngurus masalah-masalah hukum. Jadi dia ngomong sama saya, Pak Nathan, kita ini harus sungguh-sungguh peka sama maunya Tuhan dan melakukan maunya Tuhan. Karena kalau kita gagal melakukan maunya Tuhan, kita tidak akan hidup dengan fullness, hidup dengan kepenuhan, nggak sampai mentok. Kenapa? Nanggung, dia nyesel. Aduh, gue udah tahu dulu Tuhan suruh sekolah hukum. Sekarang gara-gara dia nggak sekolah hukum, setiap kali berurusan dengan hukum, banyak orang merendahkan dia. Kenapa? Karena orang tahu dia bukan sekolah hukum. Jadi waktu dengar cerita itu, ini ya, jangan pernah dianggap kalau Tuhan panggil itu udah pasti jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil itu udah pasti di gereja. Panggilan Tuhan bukan cuma di gereja, panggilan Tuhan bukan cuma jadi pendeta. Dalam setiap kehidupan kita, kita juga harus peka dengan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita jadi pengacara, jalani. Kalau Tuhan panggil kita jadi pengusaha, jalani. Kalau Tuhan panggil kita jadi dokter, jalani. Kalau Tuhan panggil jadi pendeta, ya jalani. Nah ini kan dahsyat. Jadi kita harus benar-benar peka. Gimana caranya bisa peka? Ya ini, melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan waktu kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita taat sama kedaulatannya. Kenapa kita taat sama kedaulatannya? Karena kita tahu apapun rencana Tuhan pasti yang terbaik. Pasti. Lanjut, poin berikutnya. Kita harus pegang firman Tuhan sebagai pegangan hidup.
Mazmur 119 ayat 105. Ingat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Orang tuh harus punya paradigma ini. Kalau kita nggak dapat firman, hidup kita pasti gelap. Halo? Benar nggak? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya setiap hari baca firman. Ingat, baca firman bukan ngebut-ngebut, tapi sampai kita dapat tuntunan Tuhan apa ya, maunya Tuhan apa ya. Baca terus sampai dapat. Jadi kalau belum dapat, ulangi lagi. Kenapa? Karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pernah nggak jalan dalam kegelapan? Mati lampu gitu, gelap jalan. Enak gak? Enggak, kesandung-sandung, nabrak-nabrak. Nah, supaya kita tidak mengalami kesandung-sandung dan nabrak-nabrak, kita pengen ada terang. Nyalain HP, waduh gimana ya? Nah, kita udah ngerasain jalan di kegelapan gak enak. Nah, kalau di dalam hidup ini, itu banyak jebakan-jebakan di depan kita. Makanya kita pengen, Tuhan, aku butuh firman-Mu, aku butuh tuntunan-Mu, aku butuh arahan-Mu, supaya gak kejeblos nih. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi merenungkan firman siang dan malam itu kayak sapi makan rumput. Kenapa sapi makan rumput? Itu dilepeh lagi, itu dikunyah lagi, dilepeh lagi, dikunyah lagi. Karena ternyata kalau dia makan aja, tidak dilepeh, tidak dikunyah, tidak dilepeh, tidak dikunyah, itu dia cuma berasa kenyang, tapi nutrisinya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Makanya sapi makannya kayak gitu, namanya memamah biak. Wah, jadi waktu hamba Tuhan ini ngomong gitu, benar juga. Firman itu nggak bisa cuma dibaca sekali udah, tapi harus direnungkan. Oh gitu ya, baca lagi. Direnungkan lagi. Oh gitu ya, baca lagi. Direnungkan. Nah, waktu kita melakukan itu, kita akan mendapat tuntunan-tuntunan dari Tuhan. Nah, seringkali orang dengan mudah mendapat tuntunan dari luar, udah gitu dijadiin pedoman hidup lagi. Kita seringkali terpolusi dengan pendapat dunia. Salah satu pendapat dunia yang seringkali mempolusi pikiran orang Kristen adalah hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau lagi di bawah, wajarlah, kan roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Padahal waktu saya periksa firman Tuhan, kagak ada tuh ngomong gitu. Kagak ada. Firman Tuhan ngomong apa? Kamu harus selalu naik dan tidak turun. Gak ada tuh, kadang di atas, kadang di bawah. Tuhan ngomong kamu harus selalu naik. Dan kalau kita lihat ayat yang ketiga, orang yang kesukaannya firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Jadi saudara, kalau saudara punya pekerjaan, punya bisnis, punya usaha, punya toko, punya apapun, Tuhan di sini ngomong tidak pernah layu daunnya. Jadi kalau lagi ngalamin sesuatu, jangan ngomong ya wajarlah semuanya sepi, aku juga sepi. Loh, itu nggak sesuai dengan janji firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tidak pernah layu daunnya, segar, selalu segar. Termasuk hidup kita. Berapa hari ini intens saya ketemu Sony terus. Wah, Sony, waduh luar biasa, kayak gangsingan.
Sony ngeliat saya cuma duduk doang kan dia Sony. Tapi saya ngeliat tadi Sony WL, wah tetap semangat, tetap on fire. Jadi saya ngeliat dahsyat nih Sony. Disuntik apa nih? Ya pasti kan, mesti ditanya. Suntik apa? Itu tidak pernah layu daunnya, tetap fresh. Jadi jangan dikit-dikit ngomong, yang lain sakit, gue juga sakit. Yang lain lemes, gue juga lemes. Yang lain sepi, gue juga sepi. Waduh, kasihan banget hidup orang Kristen kayak begitu. Jadi baca sungguh-sungguh firman Tuhan. Terakhir, sebenarnya masih banyak ya. Saya pengen sharing banyak hal. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Jadi tadi melibatkan Tuhan. Terus nomor 2, firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada sebuah ayat yang luar biasa, yang jarang dikhotbahin. Tapi waktu saya baca, wah dahsyat. Ayat sebelumnya ngomong gini, aku tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Semuanya itu apa? Makanan, pakaian, supaya jadi keren, supaya jadi sehat, supaya jadi senang. Di sini dikatakan, aku tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi Tuhan nggak tutup mata dengan kebutuhan jasmani kita. Tuhan tidak tutup mata dengan kebutuhan lahir kita. Tapi ayat yang ke-33 mengatakan, waktu kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kita mengutamakan proyeknya Tuhan, kita mengutamakan maunya Tuhan, kita mengutamakan kehendaknya Tuhan. Semuanya tadi, makan, pakaian, kenyamanan, dikatakan apa? Ditambahkan kepadamu. Jadi jangan dibalik. Kejar yang itu dulu, terus nanti kalau udah sempat baru cari Tuhan. Wah, terbalik. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Lanjut, tadi saya udah ngomong terakhir ya. Terakhir ayatnya maksudnya. Ini cepat aja. Keadaan kita ketika kita melekat erat dengan Tuhan. Ini juga sebenarnya bisa dijabarin satu-satu karena ayatnya banyak. Tapi nanti kapan-kapan lah. Waktu kita melekat erat dengan Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera, ketenangan dan sukacita yang beyond your understanding, melebihi segala yang bisa kita pahami. Kok bisa ya? Dalam keadaan dunia bergejolak, geopolitik, ekonomi dan sebagainya, anak-anak Tuhan bisa tetap damai sejahtera, bisa tetap tenang, bisa tetap sukacita. Kenapa? Karena kita melekat erat sama Tuhan. Yang kedua, waktu kita melekat erat sama Tuhan, kita akan memiliki kekuatan yang selalu baru setiap hari. Kekuatan tidak mudah goyah dan tidak menyerah. Jadi dalam keadaan apapun, kita tidak tergoyah. Karena kita memiliki kekuatan. Kita mendapat penyertaan Tuhan. Kita mendapat pembelaan Tuhan. Jadi kuat aja gitu. Menghadapi segala hal, kuat aja. Yang ketiga, kita diberi tuntunan. Langkah hidup kita dituntun sama Tuhan. Orang-orang bingung, mau ngapain ya? Tapi kita bisa dituntun Tuhan. Dan waktu kita taat sama tuntunan Tuhan, hidup kita akan berhasil. Kita akan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Kenapa?
Karena Tuhan udah nuntun kita. Tuhan udah ngasih clue. Yang berikutnya, mengalami pemeliharaan Tuhan. Kan tadi, kalau itu memang God's vision, pasti kita ngalamin God's provision. Tenang aja. Kalau itu memang maunya Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Jadi dengan pengalaman-pengalaman hidup, makanya saya, Pastor Lina, selalu mikirnya gini, ini maunya Tuhan bukan ya? Karena apa? Karena kalau maunya Tuhan pasti beres. Tapi kalau bukan maunya Tuhan, ngeri. Kita harus berjuang sendiri. Tapi kalau maunya Tuhan, tenang aja. Tenang aja. Dan yang terakhir, kalau kita melekat erat sama Tuhan, yang udah sering saya ngomong, kalau kita nempel sama pokok yang benar, kita akan berbuah-buah banyak. Hidup kita jadi produktif. Hidup kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu, hidup kita dinikmati orang lain. Hidup kita berdampak. Hidup kita jadi berkat. Kenapa? Karena hidup kita berbuah. Kok bisa berbuah? Karena kita melekat erat sama Tuhan. Mau melekat erat sama Tuhan? Amin. Saya nggak bisa selalu ada bersama dengan saudara-saudara. Tapi saudara harus tahu, saudara punya Bapa yang kekal, yang selalu ada buat saudara. Oleh karena itu, saya sebagai gembala salah kalau membuat saudara bergantung sama saya. Saya sebagai gembala salah kalau membuat saudara erat melekat sama saya. Tetapi saya mau saudara bergantung hanya sama Tuhan. Saudara bergantung, saudara erat melekat hanya sama Tuhan. Karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Hanya Dia yang tidak akan meninggalkan kita. Waktu saya dapat pesan ini, saya bersyukur sama Tuhan. Bukan kebetulan. Karena waktu Jumat Agung dan Paskah kemarin, pesannya come back to me. Tuhan mengundang kita kembali kepada Aku, kembali kepada Aku. Dan pesan hari ini adalah sambungannya. Waktu Tuhan mengajak kita kembali kepadanya, dan saudara-saudara kita semua memenuhi undangannya kembali kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan menaikkan undangannya, bukan hanya kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita erat melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana tidak akan mengganggu kita. Ingat janji Tuhan, kita akan selalu naik dan tidak turun. Ingat janji Tuhan, kita akan seperti daun yang gak pernah layu. Ingat janji Tuhan, kita akan berbuah-buah lebat. Asal apa? Kita erat melekat sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu. Aku berdoa Tuhan, pesan ini boleh termeterai, bukan hanya sebagai pesan yang disampaikan lewat mulut, lewat tulisan, tetapi setiap kami boleh mengalami experience. Pesan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Waktu kami sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh menyadari Engkau adalah source of my life, kami gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kami gak pernah akan menjual Tuhan kami, menukarnya dengan hal-hal yang fana. Tetapi kami mau terus erat melekat sama Tuhan. Apalagi di luar sana badai semakin kencang, mestinya membuat kami semakin sadar, kami semakin perlu erat melekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, kami akan terus mengaminkan janji-janji. Kami gak mau terpengaruh dengan dunia Tuhan, tapi kami mau percaya dengan janji-janji-Mu. Kami akan terus naik dan tidak turun.
Kami akan terus seperti daun yang tidak pernah layu. Bahkan kami juga mengaminkan, kami akan terus berbuah-buah banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak yang sudah melayani, Kau berkati anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih Bapak. Terus sudah dikasih Tuhan dan mau berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan, memberikan damai dan sukacita ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kata